Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibni Mani dan Ibni Bas rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan poin ke-37. Ana baca bahasa Arabnya, salah satu dari antum baca terjemahannya. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimallah, wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qaulan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman yang berasal dari perkataan Allah tanpa diketahui bagaimananya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya sebagai wahyu. Jazakallah khair. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini merupakan salah satu pembahasan akidah yang hampir ada dalam setiap kitab-kitab atau risalah-risalah akidah dari ulama as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Ini karena masih ada juga kaitan dengan al-iman billah. Karena berkaitan dengan sifat Allah. Dan juga dari sisi yang lain berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Ini termasuk bagian dari pembahasan rukun iman. Maka setiap muslim-muslimah wajib untuk memahaminya dan meyakininya. Apalagi kesesatan, penyimpangan dalam bab ini juga masih banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang sudah pernah kita isyaratkan beberapa saat yang lalu, di negeri kita ada tokoh yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini pembahasan akidah yang tidak ada kata-kata kadaluarsa. Kan emang ada sebagian orang-orang mengatakan, ngapain kita belajar Al-Quran kalamullah? Ini kan zaman dulu, zaman Imam Ahmad. Sekarang sudah ada beda pembahasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah buktikan tadi.
ya, ada masian akidah-akidah sesat, kelompok-kelompok sesat, oknum-oknum yang sesat yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dan yang membela itu banyak. Ya, dari mereka, ya, yang mengatakan bahwasanya kalamullah yang asli itu hanya Allah yang tahu. Adapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada hakikatnya itu ucapan malaikat Jibril, ataupun itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini masih eksis tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka sesat kalau ada yang mengatakan pembahasan ini ya sudah tidak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, padahal sekali lagi ini masih ada kaitan dengan pertama, rukun iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Ya, kemudian juga ini dibahas oleh para ulama sejak dahulu sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Ya. Dan lebih dari itu, sering kita sampaikan, para ulama-ulama salaf mereka taruhan nyawa dalam rangka apa? Menegakkan akidah yang satu ini. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam beberapa kajian kita, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang bernama Imam Al-Buaiti, ya, murid senior Imam Syafi'i, bahkan beliau mengatakan laisa ahadun ahaqqa bimajlisi minal Buaiti. Tidak ada muridku yang lebih layak menggantikanku dalam majelis selain Imam Al-Buaiti. Dan beliau ya dipenjara di zaman pada waktu Imam Ahmad rahimahullah juga sama di penjara. Imam Buaiti sampai beliau dibelenggu, bahkan beliau mengatakan, aku akan mempertahankan akidah yang satu ini, akidah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk, meskipun aku harus mati dalam belenggu rantai, sampai nanti suatu saat akan ada generasi yang tahu bahwasanya ada dulu orang yang mati gara-gara membela akidah yang satu ini. Ini ulama salaf dahulu taruhan nyawa demi apa? Mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah. Ya, maka sekali lagi sesat kalau ada yang mengatakan ini pembahasan yang sudah kadaluarsa expired, ya. Minimal ya sekali lagi kalau dulu ulama taruhan nyawa, kita taruhan nggak ngantuk sekarang. Paham ya, apalagi hawanya Masya Allah. Siap ya? Iya. Baik. Disediakan kopi tadi tidak? Ada. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini akidah salaf, akidah Ahlussunnah yang wajib terus dipertahankan, disampaikan kepada umat. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang akan disampaikan lafzu wa makna. Baik lafadznya ataupun maknanya itu kalamullah. Dan kalamullah adalah salah satu dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluk. Adapun dalil Al-Quran kalamullah ini seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh para sahabat itu sebagai kalamullah. Ini membantah statement tadi, ya, tokoh-tokoh ataupun ustadz atau dai yang mengatakan kalamullah yang asli itu hanya pada diri Allah. Ya. Adapun yang sekarang dibaca itu bukan kalamullah yang asli. Ya, mereka membagi ada kalamu an-nafsi dan ada kalamul lafzi. Yang asli kalamullah itu kalamun nafsi yang hanya ada pada diri Allah. Karena mereka punya keyakinan ini kalau mau dibahas lebih lanjut berkaitan dengan kalamullah. Ya, kalamullah itu bukan hanya Al-Quran. Ya, Allah berbicara dengan malaikat, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya itu kalamullah. Paham? Jadi jangan disebutkan kalamullah hanya pada apa?
Ya, Allah berbicara dengan para penghuni surga nanti pada hari kiamat. Itu kalamullah. Di antara kalamullah adalah apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Ya. Kita bahas dari sisi sifat kalamullah. Ahlussunnah mengatakan kalamullah bisautin wa harfin. Ahlussunnah sepakat mengatakan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Adapun dalil kalamullah dengan huruf yang bisa ditulis seperti yang antum sering dengarkan tentang keutamaan membaca apa? Al-Quran. Satu huruf dibalas satu apa? Kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ini Al-Quran dengan apa? Huruf. Adapun kalamullah dengan suara yang bisa didengar seperti dalam hadis riwayat Bukhari tentang hari kiamat. Rasul mengatakan yahsyuruhum wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan Allah akan memanggil penduduk padang mahsyar pada hari kiamat bisautin. Dengan tegas Rasul mengatakan bisautin, dengan suara yang bisa apa? Didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Ini akidah Ahlussunnah. Kalamullah bisautin wa harfin. Bahkan ada seorang ulama ya yang menulis khusus masalah pembahasan ini. Beliau mengatakan sebetulnya secara bahasa, entah bahasa ya jin maupun manusia sejak zaman Nabi Adam, namanya kalam itu dengan apa? Suara. Orang bisa bicara itu karena dengan apa? Kalau nggak dengan suara namanya apa? Nah itu ya kelaziman kelompok ahlul bid'ah yang melecehkan Allah. Kelompok ahlul bid'ah mengatakan Allah bicara, iya. Mereka menetapkan Allah punya 7 sifat. Di antaranya sifat kalam. Cuma beda pemahamannya. Mereka memahami kalamullah itu tadi. Al-ma'nal qa'im bin nafsi. Kalau mungkin bahasa sederhananya, bisikan hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berbicara dengan Jibril, Jibril nggak mendengar suara Allah, kata mereka. Cuma Jibril sudah paham apa yang ada dalam diri Allah. Paham? Mereka nggak mikir. Ucapan mereka itu menuduh Allah apa? Naudzubillah min dzalik. Itu yang dikatakan para ulama. Kelaziman ucapan mereka menuduh Allah itu apa? Kenapa mereka tidak berani mengatakan Allah berbicara dengan suara? Itu karena ada virus tasbih, tamtsil dalam otak mereka. Mereka membayangkan kalau Allah berbicara dengan suara, kata mereka dengan akal picik mereka, berarti nanti butuh lidah, butuh pita suara, butuh lisan. Itu yang terbetik dalam apa? Benak mereka. Makanya mereka mengatakan, oh berarti Allah berbicara bukan dengan apa? Suara. Mereka lari dari menetapkan kalamullah dengan suara karena takut jatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan manusia yang bicara dengan lisannya, namun mereka jatuh ke dalam apa? Penyerupaan Allah dengan yang bisu, lebih parah lagi. Kalau istilah para ulama dalam bahasa Arab itu seperti orang yang lari dari panasnya padang pasir masuk ke dalam panasnya bara api. Atau kalau di bahasa kita apa? Masuk keluar dari mulut apa? Mana yang lebih sangar istilahnya? Lebih ganas? Buaya atau singa? Pernah ngerasakan? Naudzubillah. Itu mereka ahli bidah demikian. Mereka menuduh kita musyabbihah padahal mereka yang musyabbihah. Ketika apa? Mereka lari dari menetapkan sifat kalamullah dengan suara, itu karena apa? Virus tasbih tadi. Ahlussunnah mengatakan enggak. Kita tetapkan Allah punya sifat kalam dengan suara, namun tidak sama dengan suara apa? Dengan kalamah, seperti yang akan disampaikan pada ucapan setelah ini. Kemudian dibantah oleh para ulama, namanya bicara dengan suara, tidak harus butuh lisan, pita suara. Apa dasarnya, dalilnya? Dalam ayat yang mereka sering baca setiap malam Jumat. Apa itu?
Nah, kalau antum, ikut juga. Allah mengatakan di akhir surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari kiamat, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara. Ketika tangan berbicara, apakah ada lisan lidahnya, apakah ada pita suaranya? Gak ada kelaziman. Ini antara makhluk. Paham ya? Demikian pula pada ayat yang lain Allah mengatakan, qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antakanallah. Orang-orang itu akan mengatakan, kenapa kalian wahai kulit-kulit kami bersaksi atas kami? Kulit-kulit menjawab, qalu antakanallah. Allah yang menjadikan kami berbicara. Allah ala kulli syai'in qadir. Kulit-kulit apa punya? Pita suara punya lidah, gak ada kelaziman. Ini antara makhluk. Paham ya? HP ini kan bisa bicara sekarang, keluar suara kan? Mana lisannya? Gak ada kelaziman. Dahulu Rasul SAW mengucapkan salam kepada beliau, pepohonan. Apakah pohon itu punya suara? Di hari kiamat, pohon-pohon akan bicara. Hada Yahudi, wara'yuktalhu. Apakah pohon-pohon itu punya pita suara, lidah? Gak ada kelaziman. Ini antara makhluk. Paham ya? Apalagi al-kha, tidak ada kelazim. Ini bantang kepada mereka yang menolak kalam Allah dengan apa? Dengan suara. Paham? Paham enggak? Mana yang benar? Kalam Allah bisautin dengan suara atau tidak dengan suara? Kok lemes gini? Kalam Allah bisautin au bi ghairi sautin? Iya, jazakumullah khair. Al-Quran kalam Allah itu bisautin. Ketika Allah berbicara dengan malaikat Jibril, Allah turunkan Al-Quran. Nah, malaikat Jibril mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa innal Qur'ana kalamullah. Kemudian tadi, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah apa? Kalamullah. Ya. Bukan apa? Kalamu Muhammad SAW, bukan kalam Jibril. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad hanya apa? Menyampaikan saja. Wa innal Qur'an kalamullah. Dalilnya tadi surat apa? At-Taubah ayat ke-6. Demikian pula Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah ada seseorang yang akan membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy melarangku menyampaikan kalama rabbi, kalam Allah. Rasul dengan tegas mengatakan Al-Quran yang beliau sampaikan itu adalah apa? Kalamullah. Bukan kalam beliau. Ini sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul SAW, para sahabat dan sampai hari kiamat. Dan ini yang juga disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Amr bin Dinar. Beliau mengatakan, adraktu masyayikhana mundu sab'ina sana yaqulun Al-Quran kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Kata sebagian ulama atau masyayikh, ini ucapan yang sangat jelas terang benderang dari seorang ulama tabi'in yang dengan sekali lagi jelas mengatakan, aku mendapati guru-guruku atau guru-guru kami sejak 70 tahun yang lalu. Dan kata ulama Amr bin Dinar itu dari kalangan tabi'in, beliau pernah berguru kepada para sahabat. Beliau mengatakan, aku mendapatkan 70 dari guru-guru kami dari para sahabat sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah. Ini ijma' sahabat dan juga para as-salaf. Kemudian beliau mengatakan minhu bada. Jadi kata-kata minhu bada ini sudah ada sejak zaman para sahabat Rasul SAW seperti yang dinukil oleh Amr bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Minhu bada ini untuk menegaskan lagi, darinya lah Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dinamakan kalamullah, karena Allah yang berbicara, karena Allah yang menurunkan Al-Quran. Ini untuk menegaskan kembali, minhu bada, darinya lah berasal. Dan kaidah para ulama, namanya kalam itu pertama kali dinisbatkan kepada yang mengucapkannya. Pertama kali. Ya. Contoh, ketika antum mendengar hadis, innamal a'malu binniyat. Sekarang ini yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan siapa? Hah? Awas gak tahu, dikira jin apa? Hah? Yang antum dengar sekarang ini, ya, innamal a'malu binniyat, siapa yang menyebutkannya? Iya, alhamdulillah masih kenal. Iya. Tapi yang terbetul dalam bentuk antum itu adalah apa? Hadis Nabi saya salah. Meskipun ana yang menyampaikan, namun yang antum yakini itu kalamun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaidahnya tadi, namanya kalam dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucap Al-Quran kalamullah. Karena apa? Minhu bada. Meskipun ana yang membacanya alif lam mim dalikal kitab, tetap itu adalah kalamullah. Karena apa tadi kaidahnya? Al-kalam itu pertama kali dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Ya, maka inilah yang dikatakan oleh tadi Amr bin Dinar. Semua sahabat sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah minhu bada, darinya lah berasal. Dan ini juga berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Apa terjemahnya Asy-Syu'ara? Ya itulah kata ulama al-junun funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Ya, Asy-Syu'ara diterjemahkan pemusik, naudzubillahi min dzalik. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 dan seterusnya, Allah mengatakan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari sisi Rabbil Alamin. Ini dalil Al-Quran kalamullah minhu bada, darinya berasal. Allah yang menurunkannya kepada malaikat Jibril. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini dalil Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang mana malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Ala qalbika, kepada hatimu ya Nabi Muhammad. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabin mubin, dengan bahasa Arab yang terang benderang. Sekali lagi, ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Al-Quran kalamullah minhu bada, darinya lah berasal. Bila kaifiyatin kaulan. Namun kita nggak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Sebagaimana kaidah dalam tauhid asma wa sifat secara umum dari ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam? Masih ada yang hafal ucapan beliau? Apa ucapan Imam Malik? Nah, biar nggak ngantuk. Yang ngerasa ngantuk bangun. Apa ucapan Imam Malik? Ini harus antum hafalkan ini. Nah, masa ngaji puluhan tahun nggak hafal ucapan Imam Malik ini? Nah, kamil. Wal kaifu. Wa iman bihi wajib. Wa su'al an bid'atu. Taib ahsan, barakallahu fi. Taib anak dikti, ya. Paling enggak biar nggak ngantuk lah antum. Ya, tirukan ya. Siap? Ya. Al-istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Sudah hafal? Hah? Masa kalah sama Imam Syafi'i? Baik, ayat sampai 3 kali. Nggak apa-apa sudah. Nah, al-istiwa'u ma'lumun.
Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Wasu'alu anhu bid'atun. Sekali lagi. Al-istiwa'u ma'lumun. Wal kaifu majhulun. Wal imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Kalau artinya al-istiwa maklum, arti makna istiwa secara bahasa Arab itu sudah dimaklumi. Kata Abdullah bin Abbas, kata Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in, al-istiwa artinya ya al-ulu wal irtifa, istawa ala wartafa artinya tinggi. Itu yang dipahami oleh para salaf. Ya, al-istiwa artinya tinggi. Allah istiwa di atas arsy artinya Allah tinggi di atas arsy. Wal kaifu majhul. Bagaimananya Allah istiwa di atas arsy tidak ada yang tahu. Ini masalah ghaib. Dan ini yang kita bahas sekarang. Semua sifat Allah kita nggak tahu bagaimananya. Allah punya sifat wajah, sifat tangan. Allah punya sifat ya al-kalam, bagaimananya kita tidak tahu. Karena Allah dan Rasul hanya mengabarkan Allah punya sifat ini dan itu, namun tidak pernah mengabarkan bagaimananya. Paham ya? Wal kaifu majhul, ini kaidah bukan hanya pada sifat istiwa saja. Semua sifat Allah al-kaif majhul. Makanya dalam masalah tauhid asma wa sifat dilarang tanya tentang masalah apa? Kaifiyahnya, bagaimananya. Karena kaifiyahnya sudah apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Malik, wal imanu biwajibun, mengimani Allah istiwa, mengimani Allah punya sifat wajah, sifat tangan, itu wajib. Karena apa? Ini berkaitan dengan iman kepada Allah, ini berkaitan dengan iman kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya sifat istiwa, sifat kalam, sifat wajah itu bid'ah. Karena apa? Para sahabat yang antusias belajar ilmu agama, antusias bertanya kepada Rasul urusan agama, tidak pernah satupun dari mereka tanya bagaimana sifat Allah tersebut. Paham dong? Nah, insya Allah suatu saat kita tanya lagi ini, ya. Ucapan Imam Malik rahimahullah. Ini ucapan Imam Tahawi, ya, bila kaifiyatin kaulan, tanpa kita tahu bagaimananya Allah berbicara. Makanya sudah kita sampaikan dari awal, apa definisi tauhid asma wa sifat menurut ahlu sunnah? Ada yang hafal? Bismillah. Nah, ini pembahasan awal. Apa definisi tauhid asma wa sifat? Fi kitabillah isbatu ma asbatallah. Bahasa Indonesia juga ada apa-apa. Mensifat apa? Memberi apa? Menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Masih kurang. Nilainya ya dapat 6 lah sudah. Karena masih ada kurang 4-nya itu. Apa? Tambah apa? Iya, bila tamthilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Kalau bahasa Arabnya isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi min asma'i aw sifatihi aw ma asbatahu lahu Rasulullah SAW fi sunnati as-sahihah min ghairi tamthilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Definisi tauhid asma wa sifat menurut Ahlussunnah adalah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya tentang nama-nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakan, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, tanpa menafikannya. Hafal ya? Hah?
Baik, nanti dilihat lagi. Ya catatannya, ini sudah pernah kita sampaikan. Intinya, minhu bada bila kaifiyatin qaulan, semua sifat Allah kita nggak tahu bagaimananya. Ya. Meskipun tetap ya segala sesuatu ada bagaimananya. Paham? Cuma bagaimananya kita tidak tahu karena Allah dan Rasul tidak menyampaikan kepada kita bagaimananya. Ada kaidah dari ulama, ini berlaku untuk semuanya. Ya, bukan hanya kaitan dengan tauhid asma wa sifat. Bahwasanya kita nggak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali terpenuhi salah satu dari tiga ini. Yang pertama, melihat zat sesuatu itu. Sekarang, apakah ada seseorang yang melihat zat Allah? Hah? Maka tidak mungkin ya bisa mensifati, membagaimanakan sifat Allah. Paham? Karena apa? Tidak ada satupun yang melihat zat Allah. Maka tidak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Apakah ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Kemudian yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau kita mendengar kabar yang otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Apakah ada kabar dari Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana sifat Allah? Tidak ada. Maka nggak mungkin membagaimanakan apa? Nah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah. Beliau mengatakan, la yablughu al-wasifun kunha azamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma wasafahu al-wasifun. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya orang yang mensifati Allah nggak akan mungkin sampai kepada membagaimanakan keagungan sifatnya, yang mana dia mensifati dirinya dengan sifat tersebut, dan Allah lebih daripada yang disifati oleh manusia itu sendiri. Ini sekali lagi larangan at-takyif, membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Kemudian kata-kata qaulan, bahwasanya Allah betul-betul bicara. Ini sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Kata-kata takliman itu untuk menegaskan betul-betul Allah itu bicara dengan suara dan dengan huruf, ya. Bukan majas, ya, bukan sekadar apa simbol begitu saya, tidak. Namun betul-betul Allah apa? Berbicara. Wa kallamallahu Musa takliman. Bukan sebagaimana keyakinan ahlul bidah yang bicara itu Nabi Musa, bukan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ditegaskan di sini bila kaifiyatin qaulan, Allah yang betul-betul apa? Berbicara. Kemudian wa anzalau ala rasuli wahyan, dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu, seperti yang Allah firmankan tadi dalam surat Syu'ara, ya, ala qalbika litakuna minal mundirin. Kemudian lanjut poin ke-38 ini sampai poin 41 masih kaitannya pembahasan Al-Qur'an kalamullah. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah laisa bimakhluqin ka kalamil barriyati. Kaum mukminin meyakininya sebagai kebenaran. Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang sesungguhnya, bukan makhluk seperti ucapan manusia. Ahsan. Kata Imam Tahawi rahimahullah, wa saddaqal mu'minuna ala dzalika haqqan. Orang-orang beriman, terutama tadi dari kalangan sahabat, sejak awal mendengarkan Al-Quran mereka yakin itu adalah apa? Kalam Allah. Sebagaimana kata Amr bin Dinar tadi, para sahabat semua meyakini Al-Quran kalam Allah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Wa saddaqal mu'minun ala dzalika haqqan.
wa aikanu annahu kalamullah, dan mereka yakin betul-betul itu kalamullah bil haqiqah. Ini untuk apa? Membantah orang-orang yang mengatakan hanya majas, hanya simbol saja, atau mengatakan tadi kalamullah ada dua, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamun nafsi itu maksudnya tadi yang ada pada diri Allah itu yang asli, ya. Sedangkan apa yang diturunkan dalam Al-Quran itu hanya kalamu Jibril atau kalam Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah sekali lagi ucapan yang batil, bahkan kufur akbar. Wa aikanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Kemudian kata beliau, laisa bimakhluqin, bukan makhluk. Ini ditegaskan karena tadi di zaman terutama Imam Ahmad rahimahullah muncul kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sampai apa? Imam Ahmad dipenjara 3 generasi kekhalifahan, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ini yang kita sampaikan tadi. Banyak para ulama, mereka apa? Luar biasa mengorbankan diri mereka demi apa? Mempertahankan akidah yang satu ini. Maka kita cuma apa tadi? Cuma sekedar menahan ngantuk saja, masa enggak bisa? Baik, kata beliau, Al-Quran kalamullah bil haqiqah. Walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Tadi Amr bin Dinar dari kalangan tabi'in hanya mencukupkan dengan kalamullah saja. Minhu bada wa ila yaud, tanpa kata-kata walaysa bimakhluk. Karena memang akidah sesat bin kufur ini belum menyebar di zaman para sahabat. Paham? Namun ketika muncul ucapan Jahmiyah, Al-Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, mereka langsung mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan apa? Makhluk. Dan ini salah satu manhaj Ahlussunnah, ulama salaf, ulama Ahlussunnah tidak pernah tinggal diam dari kesesatan ataupun penyimpangan, terutama dalam masalah al-aqidah. Mereka langsung apa? Dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kelompok Al-Jahmiyah, mereka sekali lagi pelopor dari ucapan Al-Quran makhluk. Meskipun kalau mau diteliti lagi, mendalam lagi, sebetulnya yang mengatakan Al-Quran makhluk itu sudah ada di zaman kaum musyrikin jahiliyah. Yaitu ucapan Al-Walid bin Mughirah yang mengatakan seperti yang Allah abadikan dalam surat Al-Mudaththir, in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Ini sama dengan yang mengatakan ucapan apa? Makhluk. Ini sekali lagi pelopornya sebetulnya kalau mau diteliti dari zaman jahiliyah, yaitu tadi Al-Walid bin Mughirah. Padahal dia pertama kali ketika mendengar Al-Quran dia takjub. Dia tahu karena dia fasih bahasa Arab, tahu bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Namun karena kesombongannya menolak kebenaran, dia pun akhirnya mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Dan ini yang akan disampaikan juga oleh Imam Tahawi dalam ucapan berikutnya. Bahwasanya ucapan Al-Quran makhluk sudah dipelopori oleh orang musyrik jahiliyah. Dan dilanjutkan oleh apa? Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka ulama mengatakan, sebagaimana kata Imam Tahawi di sini, laisa bimakhlukin kakalamil barriyah. Lanjut poin berikutnya, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafara. Siapa yang mendengar Al-Quran dan meyakini Al-Quran sebagai ucapan manusia, maka dia telah kufur. Naam, ahsan. Dan ini ijma' salaf. Bahkan Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebut lebih dari 500 nama ulama. Disebutkan satu persatu. Di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam yang 4. Sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah. Walaysa bimakhlukin. Faman qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Mereka semua sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh Imam
At-Tahawi rahimahullah, bukan ucapan beliau sendiri, namun ini ijma ulama salaf. Meskipun sudah sering kita sampaikan, bedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Ya, ketika ada si B, si C mengatakan Al-Quran makhluk, jangan tergesa-gesa kafirkan. Barangkali dia apa? Belum lulus RSJ. Paham? Apa RSJ? Rumah sakit jiwa. Dia belum lulus keluar apa? Mengucapkan Al-Quran makhluk. Ya udah, jangan dikafir. Orang gila jangan kafirkan. Nanti antum yang karena apa? Pengkafiran secara individu ada kaidah-kaidah khususnya. Harus tegakkan hujah terlebih dahulu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, meskipun beliau dengan tegas, dengan terang mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, namun beliau tidak mengkafirkan khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bahkan menjadikannya sebagai undang-undang kekhalifahan pada waktu itu. Kenapa tadi? Karena bedakan antara mengkafirkan secara umum, dengan kata-kata barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini pengkafiran secara umum, Beda dengan si B, si C yang mengatakan demikian. Harus ada apa? Syarat-syarat yang terpenuhi dan dihilangkan penghalang-penghalangnya. Ini kalau dibahas panjang nih. Masalah syurutut takfir dan mawani takfir. Cuma tadi, kaidah para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran besar langsung bisa dikafirkan. Paham ya? Tadi contohnya Imam Ahmad secara kaidah umum mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Namun ketika ada Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq yang punya keyakinan ucapan seperti itu, beliau tidak mengkafirkan mereka. Paham? Karena beliau menganggap belum tegak hujah atas mereka. Paham? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man thabata islamu biyaqin lam yazul anhu bisyak hatta tuqam alil hujjah wa tubain lahul mahajjah. Barang siapa yang telah tetap keislamannya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan sampai tegak baginya hujjah dan dijelaskan kebenaran kepadanya. Paham? Paham enggak? Maka sekali lagi bedakan antara pengkafiran secara umum dengan pengkafiran secara individu. Faman sami'ahu fazama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mendengar Al-Quran dan dia mengklaim meyakini Al-Quran ucapan manusia, maka dia kafir. Tapi tadi, ada tokoh yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad SAW misalnya. Maka ini adalah apa? Ucapan yang kufur. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengkafirkan seseorang karena apa? Keyakinannya ini. Ada seorang yang bernama Hafiz Al-Farad. Setelah dialog dengan Imam Syafi'i, setelah beliau menegakkan hujjah kepada orang tersebut, tetap orang itu mengatakan Al-Quran ucapan makhluk, maka beliau pun apa? Mengkafirkan. Dan ini memang wewenang beliau ulama, bukan seperti kita. Kita cuma sekedar mengatakan, awas, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Paham? Jadi sekali lagi, pengkafiran ini ada syurutnya dan yang berat mengkafirkan para ulama. Mengapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan tadi Al-Khalifah, Ma'mun dan seterusnya? Karena beliau menganggap belum tegak hujjah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat Hafiz Al-Farad sudah tegak hujjah, maka beliau kafirkan secara individunya langsung. Ini nggak bertentangan, paham ya? Nah, kemudian lanjut poin ke-40. Wa qad zammahullah wa abahu wa au'adahu bisaqar haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa aiqanna anna qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulal bashar. Allah mencela orang yang beranggapan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia.
menghinanya dan mengancamnya dengan neraka Sakor, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Sauslihi Sakor, kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor." Ketika Allah mengancam mereka dengan neraka Sakor, bagi orang yang mengatakan tentang Al-Quran, "Inna hada illa qaulul bashar," ini hanyalah perkataan manusia, maka kita mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, pencipta manusia, dan juga tidak serupa dengan perkataan manusia. Ahsan. Wa qad dhammahullah. Allah mencela orang yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Wa abahu. Allah menjelekkannya. Wa au'adahu bisaqar, dan Allah mengancamnya dengan neraka Sakar lewat firman-Nya sauslihi Sakar. Jadi ini ancaman di akhirat bagi yang mengatakan Al-Quran ucapan makhluk, Al-Quran itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad, atau tadi yang mengatakan yang ada sekarang dalam Al-Quran itu adalah ucapan malaikat Jibril, kalamullah itu yang ada pada diri Allah. Sama saja. Hakikatnya mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Ini ancamannya. Ya, maka sekali lagi, orang yang menyimpang dalam masalah ini konsekuensinya banyak. Yang pertama tadi jelas dikafirkan oleh para ulama. Yang kedua, sanksinya apa? Neraka Sakor. Yang ketiga, kata ulama, di antara efek samping mengatakan Al-Quran makhluk, tidak akan ada pengagungan dalam hatinya. Ya, maka dia akan apa? Punya keyakinan-keyakinan sesat dari keyakinan yang pertama tadi. Di antaranya dulu kelompok liberal, dan mungkin sampai sekarang juga, mereka apa? Mengusulkan kalau Al-Quran itu seandainya bisa direvisi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa tadi? Mereka meyakini Al-Quran itu makhluk, ucapan manusia. Namanya manusia kan bisa salah, kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini berat konsekuensi apa? Mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian konsekuensinya ya tadi, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Imam Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari, mengatakan, "Man syabbahallah bi syai'in min khalqi faqad kafara." Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini sekali lagi konsekuensi-konsekuensi yang berat dalam masalah yang sangat luar biasa mendasar ini. Makanya tadi kita katakan sesat ataupun batil orang yang meremehkan pembahasan masalah ini. Ngapain kok dibahas terus masalah Al-Quran, kalamullah, dan seterusnya. Ini sekali lagi konsekuensinya berat penyimpangan dalam bab ini. Bukan masalah apa? Maksiat, kesalahan dalam akhlak. Nah, ini masalah apa? Akidah usulu, al-akidah. Kafir orang yang menyimpang dalam bab ini. Kemudian kata Imam Tahawi lagi, "Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa aiqanna anna qaulu khaliqil bashar." Ketika Allah mengancam dengan neraka Sakor terhadap orang-orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, maka kami meyakini, mengetahui bahwasanya Al-Quran qaulu khaliqil bashar, ucapannya pencipta manusia, wala yushbi qaulal bashar, dan tidak menyerupai ucapan manusia. Tadi siapa yang mengucapkan pertama kali? Al-Walid bin Al-Mughirah dari kalangan al-musyrikin di zaman jahiliyah. Maka kesimpulannya tadi, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, bukan ucapan manusia, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kalau mau dalil Al-Quran bukan makhluk, yaitu dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah Ar-Rahman yang maha penyayang. Alam Al-Quran, dia yang mengajarkan Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran. Khalaqal insan, dan dia yang menciptakan apa? Manusia. Allah bedakan antara pengajaran Al-Quran dengan penciptaan manusia. Maka dari sini kata ulama, Al-Quran bukan makhluk. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah mengatakan, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan hak Allah untuk memerintahkan. Sufyan bin Uyainah dari ulama salaf
mengatakan Allah membedakan antara penciptaan dengan perintah yang di dalamnya adalah Al-Quran. Paham dong? Al-Quran masuk ke dalam Al-Amr, perintah Allah. Allah bedakan dengan Al-Khalq. Maka ini menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Demikian pula dalam zikir, petang hari khususnya, masih ingat enggak? Yang di situ sebagai dalil juga Al-Quran bukan makhluk. Ahsan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dan di antara kalimat Allah adalah apa? Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Seandainya Al-Quran makhluk, berarti kalamullah adalah makhluk. Tidak boleh kita berlindung kepada apa? Dengan makhluk. Paham? Nah, dan masih baik lagi dalil-dalil para ulama yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Lanjut poin ke-41, masih lanjutan. Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafara. Siapa mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada manusia, maka dia telah kafir. Ini kaidah umum. Seperti tadi kata Imam Nu'aim bin Hamad, man syabbahallah bisyai'in min khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan salah satu makhluknya, maka dia apa? Kafir. Bukan hanya masalah kalam Allah. Semua sifat Allah. Misalnya mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, maka dia kafir. Dan ini yang namanya at-tashbih. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Seperti yang kita kaji dari kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah, Imam Ibnu Al-Bannah rahimahullah menyebutkan ucapan Imam Ahmad yang namanya al-musyabbiha alladzina yaquluna yadun kayadin. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah orang-orang yang mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku. Itu baru namanya apa? Menyerupakan. Adapun sekedar menetapkan Allah punya sifat bukan menyerupakan. Contoh, dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ini kita bahas Kamis kemarin di Surabaya, kajian kita nukilkan ucapan Ibnu Khuzaimah rahimahullah ketika membahas tangan Allah. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, bal yadau mabsutatan, bukan berarti menyerupakan tangan Allah dengan tangan apa? Makhluk. Beliau menjelaskan lagi, contoh misalnya, monyet punya tangan enggak? Dan ini kata-kata dari beliau ya, bahwasanya monyet punya kedua tangan. Apakah berarti orang yang mengatakan monyet punya tangan itu berarti menyerupakan monyet dengan manusia atau manusia dengan monyet? Tidak ada kelaziman. Betul enggak? Misalnya ini contoh. Ada salah seorang di antara antum ziarah ke Ragunan. Kan enggak apa-apa, ziarah kan berkunjung artinya kan? Kemudian ketemu misalnya di jalan dengan teman antum yang punya keyakinan tadi menuduh Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluk musyabbiha. Kemudian antum ngomong, ana barusan ziarah ke Ragunan, ana lihat wajah monyet. Seandainya dia tiba-tiba marah, jangan engkau serupakan aku dengan monyet. Antum bilang apa kepada dia? Apa? Masuk RSJ saja, Bang. Betul enggak? Enggak ada orang yang waras akalnya ketika disebut wajah monyet, wajah singa, wajah gajah, kemudian dituduh dia menyerupakan manusia dengan wajah apa? Enggak ada. Paham ya? Ini antara makhluk. Apalagi antara khaliq dengan makhluk. Kita katakan apa? Allah punya wajah sebagaimana firman-Nya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya kedua tangan, bal yadau mabsutatan. Namun kita ketika menetapkan Allah punya sifat tersebut, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Yang ada pikiran kita menyerupakan, berarti pikirannya dia yang ada apa? At-tashbih. Paham ya? Nah, ini yang harus diyakini. Menyerupakan itu kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, dan ini hukumnya kufur akbar. Makanya sesat juga dusta
orang-orang itu yang menuduh ya Ahlus Sunnah atau Wahabi Mujassimah hanya gara-gara Ahlus Sunnah Salafiyun menetapkan sifat-sifat Allah. Nggak ada kelaziman. Kalau mereka menuduh ya Salafiyin, Mujassimah, Musyabbihah hanya gara-gara menetapkan sifat Allah, maka ibaratnya seperti tadi. Ya, dia merasa disamakan dengan wajah monyet. Nah, 42. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, faman abasara hada i'tabar wa an misli qawli kufar inzajar wa alima anna bi sifati laisa kal bashar. Maka siapa yang memahami permasalahan ini, niscaya ia dapat mengambil pelajaran, dapat menghindari ucapan seperti perkataan orang-orang kafir, dan ia pasti mengetahui bahwa Allah dengan sifat-sifatnya tidaklah seperti manusia. Nah, ini kaidah masih umum. Barang siapa yang memahami akan hal ini, yaitu tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat dengan makhluk, maka dia akan jauh dari ucapan orang kafir. Di antaranya tadi Walid bin Mughirah yang mengatakan in hada ila qaulul bashar. Demikian pula ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wa alima anna bi sifati laisa kal bashar, dan Allah dengan sifatnya tidak sama dengan apa? Manusia atau dengan makhluk. Baik, kita baca syarahnya dari Al-Allamah Ibnu Mani rahimallahu taala. Qaluhu wa innal Qur'ana kalamullah. Al-Qur'anul azim kalamullah lafdhu wa ma'ani. Fala yuqalu al-Qur'an al-lafdhu dunal ma'na kama huwa qaulu ahlil i'tizal. Baca terjemahnya. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, dan sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quranul azim, lafaz dan maknanya adalah kalamullah. Tidak boleh dikatakan Al-Quran itu adalah lafaz saja tanpa memiliki makna, sebagaimana dikatakan oleh ahlul i'tizal. Nah, Al-Quran al-azim kalamullah, lafaz dan maknanya. Ini kaidah secara umum dalam segi bahasa. Namanya al-kalam itu dengan lafaz dan juga dengan apa? Maknanya. Itu sudah apa? Satu paket. Ya, innamal a'malu binniyat itu ucapan Nabi. Secara lafaz ataupun secara apa? Ya, maknanya. Ya, fala yuqalu al-Qur'anul lafdhu dunal makna. Tidak boleh dikatakan Al-Quran itu lafadznya dari Allah namun maknanya dari makhluk. Ya, makanya mereka punya keyakinan Al-Quran makhluk. Karena mereka meyakini Allah tidak punya sifat. Ya, kelompok Mu'tazilah kan menafikan semua sifat Allah. Maka mereka mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ini kelompok Mu'tazilah. Walal makna dunal lafad kama huwa qaulu kullabi ad-dullal wa man taba'ahum ala batilihim min ahlil kalamil batil al-madhmum. Tidak boleh juga dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah makna tanpa lafaz, bagaimana perkataan golongan kullabiyah yang sesat dan para ahli filsafat yang batil dan hina yang mengikuti kebatilan mereka. Taib, lawan dari kelompok Mu'tazilah, kelompok Al-Kullabiyah yang dipakai juga oleh kelompok Al-Asy'ariyah yang mengatakan tadi kalamul ada dua, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Kalamul nafsi itu yang asli, yang ada pada diri Allah. Gak ada satupun yang tahu, kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sedangkan yang kedua, kalamul lafzi yang terlafadzkan, yang dibaca oleh kaum muslimin, itu namanya apa? Kalamul lafzi dari Jibril atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka, ya. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad atau dari malaikat Jibril. Ini sesuai dengan definisi mereka, namanya kalam itu maknal qaim bin nafsi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini seperti tadi, kata para ulama, ini menuduh Allah itu bisu. Paham? Nah, dan ini yang banyak beredar di negeri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ahlu sunnah wal jamaah yaqulun wa ya'taqidun annal Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluk alfadhuhu wa ma'ani ainu kalamillah. Adapun
Golongan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan dan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk, baik lafaz maupun maknanya, benar-benar kalamullah. Nah, yang pertengahan yang benar adalah akidah Ahlussunnah yang mengatakan dan meyakini Al-Quran kalamullah yang diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. Sudah kita sampaikan dalilnya tadi. Alfaduhu wa ma'ani ainu kalamillah, lafadznya, maknanya betul-betul kalamullah. Sekali lagi, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan dengan akidah Mu'tazilah atau Kullabi atau Asy'ariyah. Sami'au Jibril minallah wa Nabi sallallahu sami'au min Jibril wa sahaba sami'u minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwal maktub bil masahif al mahfud bis sudur al matlub bil alsinati. Malaikat Jibril mendengarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarnya dari malaikat Jibril, dan para sahabat mendengarnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia tertulis di dalam mushaf, dihafal di dalam dada dan dibaca oleh Ahsan. Ini akidah Ahlussunnah, Al-Quran langsung didengar oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr sering menyampaikan kesalahan orang-orang yang memberikan sanad qiraah. Kan sekarang lagi ngetren ya. Sanad apa? Qiraah. Bahkan mungkin sebagian terlalu berlebihan. Ada bapak atau orang tua atau umi-umi itu anaknya betul-betul difokuskan untuk apa? Tahfidz Al-Quran biar dapat sanad. Meskipun nggak tahu yang memberikan sanad betul atau enggak, atau akidah sesat atau enggak, yang penting punya sanad, dan juga nggak memfokuskan anaknya paham akidah sahih, yang penting hafid dengan sanadnya. Padahal apalah artinya hifdz tanpa pemahaman yang benar. Dan ini yang sering kita sampaikan, kita nggak menafikan pentingnya hafalan, namun hafalan tidak ada artinya tanpa apa? Pemahaman yang benar. Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan. Itu yang paling utama. Al-fahm, al-fiqh fiddin. Paham? Sesuai dengan pemahaman para salaf. Tanpa kita mengesampingkan pentingnya apa? Hafalan. Bahkan kita tadi apa? Menyuruh antum hafalan. Ayat ataupun hadis ataupun ucapan para penting hafalan itu. Cuma jangan lebih mementingkan hafalan daripada apa? Pemahaman. Anaknya mulai TK sampai kuliah disuruh hafalan terus. Tapi nggak difokuskan juga masalah apa? Ini keliru, bahaya. Bahkan sering kita sampaikan, tokoh teroris di negeri kita ini luar biasa hafalannya. Hafidz Al-Quran, hafal Bulughul Maram dengan persaksian teman-temannya sekelas waktu itu. Namun sesat akidahnya, sesat manhajnya, jadi apa? Gembong teroris di negeri kita. Bahkan zaman dulu, Abdurrahman bin Muljam, siapa dia? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ahli qiraah. Paham? Bahkan di zaman Umar bin Khattab dipilih menjadi apa? Guru ngaji istilahnya. Direkomendasi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun apalah arti rekomendasi beliau setelah Abdurrahman bin Muljam terkena virus kelompok Al-Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Syekh Abdul Razak mengingatkan hati-hati dengan sanad qiraah. Misalnya anak itu dapat qiraah dari Syekh Fulan. Syekh Fulan menyebutkan gurunya sampai sahabat, sampai Rasul, sampai malaikat Jibril, lalu notoknya puncaknya di Lauhul Mahfud. Jibril, paham dong? Sanadnya puncaknya sampai ke Lauhul Mahfud. Ini yang dikatakan oleh para ulama ajaran kelompok Kullabiyah tadi. Nggak berani mengatakan Allah yang menurunkan langsung Al-Quran kepada malaikat Jibril. Sanadnya di puncaknya pada Lauhul Mahfud. Ini yang keliru. Paham? Paham enggak? Antum punya sanad seperti itu?
Baik, artinya ini yang harus diyakinkan. Nalika Jibril betul-betul mendengarkan Al-Quran langsung dari Allah. Ya. Wan Nabi sami'a min Jibril. Nabi Muhammad mendengar langsung dari malaikat Jibril. Para sahabat mendengar dari Nabi SAW. Ini sanadnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal maktub bil masahif. Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu tertulis dalam mushaf. Ya, al-mushaf itu nggak semuanya kalam Allah. Covernya, tintanya, kertasnya, kata pengantar dari penerbit atau dari depak itu bukan kalam Allah, itu makhluk. Namun ayat-ayat yang tertulis itulah adalah apa? Kalam Allah. Al-mahfud fis sudur, yang dihafal dalam dada manusia, tetap itu kalam Allah. Demikian pula al-matlub bil arsina, yang dibaca dengan lisan. Suaranya qari makhluk, gerakan lisannya itu adalah makhluk, namun yang baca itulah yang dinamakan kalam Allah. Maka Al-Quran tetap kalam Allah. Dilihat oleh mata, dia kalam Allah. Didengar telinga, dia kalam Allah. Dibaca oleh lisan, dia kalam Allah. Dihafal dalam dada, itu tetap kalam Allah. Ditulis dalam mushaf, itu adalah apa? Kalam Allah. Karena kaidahnya tadi, al-kalam dinisbatkan pertama kali kepada siapa? Yang mengucapkannya pertama kali. Qala al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalikal Qur'an ainu kalamihi al-masmu' minhu haqiqatan bibayani huwa qaulu rabbi kulluhu la ba'duhu lafdhan wa ma'nan ma huma khalqani tanzilu rabbil alamin wa wahyu al-lafdhu wal ma'na bila rawghani. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, demikian pula Al-Quran benar-benar firman-Nya yang dipendengarkan darinya secara hakiki dengan membawa penjelasan. Al-Quran itu adalah firman Rabbku seluruhnya, bukan hanya sebagiannya, baik lafaz dan maknanya. Keduanya bukan makhluk yang diturunkan dari Rabb seluruh alam dan wahyu darinya, baik lafaz dan maknanya, bukan rekayasa budaya. Baik, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah, ya, atau kumpulan bait-bait, musik atau syair. Iya, ya, dunia hakada, banyak aneh binyelenehnya. Baik. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam qasidah nuniyahnya, demikian pula Al-Quran itu betul-betul kalamullah yang didengar dari Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril secara hakiki. Ia adalah kalam, ucapan Rabb Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan sebagiannya, lafaz dan maknanya. Dan keduanya bukan makhluk, diturunkan dari Allah Rabbil Alamin, dan itu wahyu Allah secara lafaz maupun maknanya bila rawghani, tanpa rekayasa tadi. Wallahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mungkin ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan materi, tafadhalu. Kalau pertanyaan Ustaz dari jemaah di YouTube Ustaz. Ustaz, ada juga Ustaz? Ada juga Ustaz yang saat ini mengingkari singgasana Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya berarti Allah Subhanahu wa taala bisa disamakan dengan makhluk karena butuh singgasana. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Ini sama dengan tadi, yaitu orang-orang yang dalam otaknya ada virus at-tashbih. Ya, mereka ketika membaca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istawa tinggi di atas arsy, ya, yang dibayangkan kalau Allah ada di atas, kayaknya ya seperti misalnya kita, ya, itu kipas angin di atas kita, ya. Yang ada dalam benaknya itu tadi virus tasbih. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah istiwa di atas arsy sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Selesai. Bila tamtsil. Paham ya? Namun kalau mereka enggak, sudah muncul virus tasbih, mereka teruskan dengan at-ta'wil. Artinya menguasai atau menafikan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an, menyelisih ijma' para as-salaf. Kemudian insya Allah akan ada pembahasan khusus bantahan kepada ucapan itu dari ucapan Imam Tahawi. Imam Tahawi mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah tidak butuh dengan ars atau selain ars. Bang,
Nggak ada kelaziman. Allah kalau istiwa di atas arsy berarti Allah butuh kepada apa? Nggak ada. Itu adalah apa? Akal piciknya saja. Itu pikirannya yang ngeres istilahnya. Paham ya? Sekali lagi sama dengan ketika Allah mengutus malaikat. Apakah berarti Allah butuh kepada malaikat? Nggak ada kelaziman. Allah Al-Ghani. Paham? Itu pelecehan sebenarnya kepada Allah. Itu kurang ajar kepada Allah. Menuduh Allah butuh kepada Allah. Nggak ada kata-kata itu. Bahkan kata para ulama, jangankan antara khalik dengan makhluk yang jelas-jelas nggak butuh kepada makhluk. Antara makhluk saja, yang di atas nggak harus butuh yang di bawah. Contohnya langit, kata para ulama. Langit di atas bumi. Atau kebalikannya. Yang mana yang di atas, langit atau bumi? Kalau mungkin mereka jawabnya beda loh. Wallahualam. Ya, karena akal mereka terbalik. Langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Hah? Ada kelaziman? Nggak ada. Buktinya apa? Kata Allah, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang-tiang seperti yang kalian apa? Lihat sendiri. Langit di atas bumi, langit nggak butuh kepada apa? Bumi. Nggak ada kelaziman. Inti antara makhluk nggak ada. Kelaziman butuh yang atas kepada yang bawah. Apalagi antara khalik dengan Paham ya? Nah, itu hanya sekadar apa? Halusinasinya orang itu. Paham ya? Wallahu a'lam. Insyaallah akan ada pembahasan khusus masa ini. Dalam ucapan beliau, wa huwa mustaghnin anil arsy wa ma dunahu. Yang lain, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah. Kemudian hadis adalah ucapan Rasulullah. Dalam hadis itu kan ada hadis qudsi itu. Nah. Itu ada firman Allah. Apakah itu bisa dikatakan kalamullah? Taib, wallahu alam, kalam jumhur ulama iya itu kalamullah. Nah, sebagaimana pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Nah. Iya, silakan. Barakallahu fikum. Salah satu subhat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah yang asli, melainkan yang dibawakan kalamillah, bahwa sifat-sifat Allah ini sifatnya qadim. Sedangkan Al-Quran itu jadi atau gaib, dan sesuatu yang gaib tidak bisa tidak boleh disandarkan kepada Allah. Bagaimana cara mengatakan? Iya, mereka sesatnya itu diantaranya hanya meyakini sifat dzatiyah, seperti tadi sifat yang 7. Sedangkan sifatul af'al, sifat fi'liyah, yaitu sifat yang Allah lakukan ketika dia berkehendak. Al-Quran misalnya, ulama sudah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu ada dua sisinya. Qadimun nau'. Qadim nau' artinya sejak dulu Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Paham? Namun kapannya Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Beda antara Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan Allah berbicara dengan malaikat Jibril ketika menurunkan apa? Al-Quran. Ini secara otomatis sudah dipahami. Makanya di antara, kalau bisa kita katakan di antara kedunguan mereka menyamakan antara Taurat dengan Al-Quran. Paham? Kenapa? Karena kata mereka kalamullah itu satu. Qadim, paham? Nggak beda antara Taurat dengan apa? Injil dengan Al-Quran. Ini istilahnya kalau orang yang waras pegang kepala. Kok ada orang yang mengatakan seperti itu? Taurat, Injil, Qurannya jelas apa? Berbeda. Kenapa tadi? Karena kaidah al-sunnah kalamullah dari satu sisi secara zatiyah, sifat zatiyah tadi. Sudah ada sejak dahulu kala. Namun kapan Allah menurunkan Taurat, menurunkan Al-Quran, menurunkan Injil sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Paham? Nggak sama. Paham? Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi sumber kesalahannya dari awal. Mereka mengingkari sifat al-af'al bagi Allah. Summastawa alal ars. Mereka nggak meyakini. Kenapa? Karena istiwa itu apa? Muhdath kata mereka. Padahal sekali lagi Allah yang mengatakan summastawa alal ars. Intinya apa? Mereka ini kadang punya kaidah sendiri, ngarang sendiri. Kemudian apa? Allah diatur oleh mereka. Allah nggak boleh begini, Allah nggak boleh begitu. Paham ya? Nah, itu ahlu al-kalam. Semua direkayasa dengan akal pikiran
mereka. Na'udzubillah min ahli sunnah tidak. Ahli sunnah apa? Berdalil kemudian berkeyakinan. Paham? Wallahu ta'ala. Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Assalamualaikum. Ini dalam rangka kita mau coba mengajak dalam rangka kita mau coba mengajak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dalam berhijrah. Ya, itu masuk dalam berhijrah itu kan pintunya macam-macam. Ada baca Quran, ada hafal, ada menuntut ilmu, ada berbakti sama Allah. Misal itu mungkin sarannya Ustaz, pertama kali dia masuk itu lewat pintu mana Ustaz? Lewat pintu yang Rasul telah ajarkan kepada sahabat beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul mengatakan, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tadum ila syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman dan jadikan dakwamu pertama kali tentang kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini kalau kita apa? Mau mengikuti dakwanya Rasul. Kalau mau ikuti dakwah selain Rasul, ya monggo. Cuma apa? Hati-hati sesat dan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dakwah itu sama dengan ibadah. Maka harus apa? Ikhlas dan ittiba. Jangan ngarang sendiri. Paham ya? Maka inilah salah satu bedanya manhaj dakwah salafiyah dengan manhaj kelompok sesat. Kalau manhaj kelompok sesat, mereka cari metode dakwah ya sendiri-sendiri. Ada yang lewat jalur musik, ya, konser musik Islami, nasyid Islami, paham? Yang penting tujuannya mengajak orang. Ya, naudzubillah min dzalik, kata ulama, seandainya pun ribuan orang ikut tetap salah. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajaran. Karena sekali lagi ukuran benar atau salah bukan banyaknya pengikut, namun apa? Sesuaikan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang, dulu ada nabi nggak punya pengikut. Apakah nabi itu salah dalam dakwanya sampai nggak ada yang ikut? Bukan. Karena sekali lagi ukuran salah benarnya bukan pengikut banyak atau sedikit, namun apa? Bagaimana mengikuti ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabiri ad'u ilallah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi Muhammad, hadhi sabili, inilah jalanku, jalannya Rasul. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Ala basira, kata Abdullah bin Abbas, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan para pengikut. Kata para ulama, kalau mau menjadi pengikut Rasul, ikuti jalan Rasul ini. Apa itu? Adu ilallah, menyeru ke jalan Allah. Menyeru kepada tauhidullah, menyeru kepada syariat Allah. Kemudian kata Allah, ala basirah, di atas ilmu. Dakwah harus di atas apa? Ilmu, bukan sekedar modal semangat saja. Kemudian kata Allah, apa manhajnya Rasul dalam dakwah? Ya, subhanallah, maha suci Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, sekaligus melarang dari kesyirik. Ini dakwah Rasul pertama kali, dakwah tauhid, melarang dari apa? Syirik. Paham ya? Maka sekali lagi ini nasihat dari para ulama juga tentang apa? Dakwah pertama kali dan yang paling utama yang wajib terus diprioritaskan tanpa mengesampingkan yang lain, dakwah tauhid. Apalagi tadi yang masih apa? Hijrah. Ajarkan akidah sahihah. Makanya ya mungkin sekarang ini ya dakwah salafiyah luar biasa. Tapi yang sangat amat kita sayangkan kualitas. Kenapa demikian? Karena berapa banyak orang-orang yang baru hijrah tidak diajarkan akidah yang sahihah. Bang, akhirnya apa? Ketika dibahas masalah akidah, wah sudah mulai apa? Kiamat kubur. Wah terlalu keras. Bantah alil bidah. Ini terlalu apa? Keras dan sebagainya. Kenapa? Dari awal hijrah nggak diajarkan manhaj yang benar. Yang diajarkan cuma sakinah mawaddah warahmah. Sehingga apa? Sama alil bidah juga apa? Bermesraan. Padahal ya sekali lagi dakwah salafiyah ciri khasnya ini al-hirs ala nasril akidah sahih. Kalau antum baca kitab-kitab para ulama tentang manhaj salafi, manhaj ahli sunnah firqah najiyah,
yaitu prioritas mereka terhadap akidah apa? Dan manhaj akidah dan at-tauhid. Ya, makanya ya sering kita sampaikan dulu ya, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Abdul Hakim Abda, dari awal dakwah kita pernah merasakan di awal-awal tahun 90-an itu yang paling viral dakwah tauhid akidah. Ya, Ustadz Yazid misalnya masih kita ingat tahun 94 95 ya, tabligh akbar. Judulnya apa? Usulus Sunnah. Tentang apa? Akidah, kajian akidah Imam Ar-Razi. Paham? Tabligh akbar bahasa apa? Tapi kalau sekarang tabligh akbar kajiannya masalah apa? Itu sakinat. Itu yang viral. Paham? Maka apa tadi? Banyak yang hijrah nggak paham. Dakwah salafi yang hak itu yang mana? Paham? Makanya nggak aneh kalau dulu ada ribut misalnya artis ikut dakwah salafi. Setelah itu apa? Melenceng kepada yang lain. Kenapa? Karena dari awal nggak dikasih pondasi yang benar. Masalah apa? Dianggap semuanya sama. Karena apa tadi? Nggak punya apa? Filter yang benar, akidah wal manhaj yang sebenarnya. Paham ya? Ya, sebelum terlalu panas kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.